Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Akhirnya per hari ini, Cak, kita akan membahas tentang update line up MotoGP. Jadi teman-teman sampean pasti tahu sudah ada beberapa pengumuman resmi di mana ternyata untuk line up tahun depan secara garis besar kita sudah prediksi. Sama itu sendiri kan bahwa konfirmasi kita dapatkan seperti Pedro Acosta yang dipastikan akan tandem dengan Marc Marquez, Cak. Jadi teman-teman, kita akan coba bahas detailnya seperti apa dan seperti apa pula regulasi-regulasi yang ternyata memang berpengaruh juga nantinya di tahun depan. Sama tahu bahwa saat ini ada regulasi yang memperbolehkan motor 2. Jadi artinya ketika ada free practice dan motor crash, maka pembalap diperkenankan untuk lanjut lagi atau masuk ke pit dan mengganti motornya. Akan tetapi ternyata pada regulasi tahun depan digodok untuk tidak memperbolehkan hal itu. Nah, itu kita akan bahas nantinya, Cak, ya. Oke, teman-teman semuanya, pada video ini, Cak, IWB juga menyoroti bagaimana pernyataan lengkap dari Tardozzi yang ternyata cukup ciut nyali, Cak. Seperti yang sudah IWB share sebelumnya bahwa Pecco Bagnaia akan gabung ke Aprilia, Cak. Jadi teman-teman pasti sudah tahu mengenai itu, dan memang kalau kita lihat dari konfirmasi Tardozzi, bos Ducati ini merasa agak ketakutan, Cak, dengan hadirnya Pecco di Aprilia. Kan menurutnya ini adalah pembalap yang luar biasa dan kita akan bahas itu. Nah, teman-teman, pelan-pelan kita coba juga bahas mengenai Marc Marquez yang ternyata juga surprise banget, Cak. Karena konfirmasi dari Tardozzi, Marc Marquez yang dipastikan akan tandem dengan Acosta yang notabene sangat bertalenta dan juga memiliki kekuatan dari sisi, ya, dia kan sangat kencang sekali, Cak. Ternyata Marquez tidak menentang, bahkan Marquez mendukung Ducati, dan itu surprise bagi kita semuanya. Dan bahkan Marc memberikan konfirmasi bahwa yang dilakukan Ducati adalah good job, ya, bisa mengikat Acosta, dan itu tentunya menarik untuk kita bahas. Nah, teman-teman semuanya, yang pertama, Cak, seperti requestan sampean, kita akan membahas line up MotoGP tahun depan. Ya, jadi ini sudah IWB siapkan, Cak, ya, dari blog IWB. IWB juga sudah recap ya semuanya. Walaupun ada yang sudah confirm, ada juga yang belum, tapi recap ini atau list ini akan memberikan konfirmasi ke sampean seperti apa sih tahun depan. Jadi kita dapat bayangan, Cak, kira-kira siapa-siapa saja pembalap yang akan membela tim mana, dan itu kita coba bedah buat sampean semuanya. Inilah, Cak, ya, jadi bisa sampai itu saja di layar ini, Cak, ya. Jadi yang pertama kita bahas bagaimana dengan line up resmi MotoGP. Ini adalah dari blog Iwan Benaran. IWB sudah racik ini di pagi hari ini, Cak, ya, dan kita share di video ini yang mungkin malas untuk membaca, Mas. IWB tahu sampean juga nggak semuanya suka untuk membaca, karena itu IWB meracik video ini biar sampean tahu. Nah, teman-teman, Marc Marquez dipastikan tahun depan akan gabung dengan Pedro Acosta. Kembali sih, Cak, ya, maksudnya Acosta akan gabung dengan Marquez. Dan IWB juga cukup surprise, Cak, karena ternyata Ducati nggak gemen-gemen, Cak, bahasanya, Cak. Ducati nggak nanggung sama sekali, di mana Acosta, pembalap yang akhirnya dibajak oleh Ducati ini gabung bersama Lenovo Team, ternyata diikat langsung hingga 2028. Artinya, Mas, pembalap mantan KTM ini akan diikat hingga 2 tahun, dan ini artinya secara periode akan sama dengan Marquez. Jadi ini memang akan menjadi tahun hot, ya, teman-teman semuanya. Akan menjadi kompetisi yang sangat kuat, walaupun jujur, ya, IWB katakan Marquez ini adalah pembalap yang santai sekali. Dari pengalaman kita, mau dia tandem dengan siapapun dia santai. Tapi juga sama harus tahu, Acosta ini adalah pembalap yang ambisius. Acosta ini pembalap yang, sorry itu saya, kurang nice lah, ya, bahasanya, Cak. Jadi kalau kita perhatikan, Acosta pastinya memiliki ambisi tersendiri untuk mengalahkan Marquez. Dan WB yakin tahun depan akan menjadi momen yang sangat-sangat hot sekali, ya, teman-teman. Karena pastinya kompetisi akan kuat antara kedua pembalap ini, walaupun Marquez sudah memberikan konfirmasi bahwa dia santai, mengingat semuanya ada masanya. Dan Marquez seandainya dia merasa kalah dengan Acosta, ya, dia santai. Tapi teman-teman, kita akan coba lihat seperti apa, mengingat tahun depan semuanya berubah, ya, motornya berubah. Bahkan ada limitasi regulasi yang juga membuat nantinya permainan akan berbeda dibandingkan dengan tahun sekarang. Kita akan bahas nanti, Cak. Nah, teman-teman, yang kedua adalah Marco Bezzecchi, Cak, yang dikontrak multi tahun. Jadi memang kalau sampai nanya kontraknya Marco ini sampai kapan, Cak, habisnya. Nah, ini Aprilia tidak memberikan konfirmasi. Yang jelas Marco sudah dikontrak multi. Multi artinya ya bertahun-tahun, ya, sampai sesenang mungkin, ya, Aprilia. Dan teman-teman, yang membuat IWB juga surprise adalah ternyata Pecco Bagnaia, Mas. Gila, Cak. Diikat oleh Ducati sampai dengan diikat oleh Aprilia Racing sampai dengan 2030. Tanda mereka nggak mau kehilangan pembalap Italia yang luar biasa ini. Nah, teman-teman, menilik dari squad ini, dari pasukan tim Aprilia ini, maka ini adalah dream team bahasanya, Cak.
Karena untuk pertama kalinya Aprilia memiliki pembalap yang semuanya Italiano, Marco Bezzecchi Italiano, Pecco Bagnaia Italiano, dan ini akan membuat rasa pride atau kebanggaan tersendiri bagi tim Aprilia jika memang mampu mengalahkan Ducati. Dan teman-teman, Pecco sendiri jika melihat dari kontraknya ya, periodenya ini mencapai 2030 yang artinya Pecco diikat Aprilia sampai dengan 4 tahun langsung. Jadi 2+2. Ini gokil ya teman-teman, ada rasa confident luar biasa dari Aprilia bahwa Pecco akan mampu memberikan sumbangsi yang sangat besar. Dan itu juga diakui oleh Ducati, Cak. Di mana Tardozzi kita akan share nantinya merasa cukup ciut nyali, Cak, dengan gabungnya Pecco di Aprilia. Nah, teman-teman, untuk Monster Energy Yamaha, fix dan confirm, kita sudah bahas kemarin bahwa Jorge Martin dan Ai Ogura, dan dua-duanya ini diikat langsung 2 tahun oleh Yamaha, Cak. Martin yang diprediksi akan menjadi leader di sini, Cak ya. Jadi menjadi mercusuar rider lah. Bagaimana dia akan menentukan arah untuk pengembangannya dan ditandemkan dengan Ai Ogura, pembalap Jepang pertama kalinya yang diangkat gabung ke Yamaha Factory. Ingat Mas ya, ini adalah histori tersendiri. Ai Ogura adalah pembalap Jepang yang mampu menjadi pembalap utama di tim utama Factory, yang biasanya ya pembalap Jepang kan hanya wildcard biasanya, Cak. Dan dari sejarahnya memang Yamaha ini tidak pernah memiliki pembalap Jepang utama ya, Cak, pembalap utama. Maksudnya factory team itu nggak pernah menggunakan Jepang. Selalu Italia dan juga Spanyol. Dan ini baru pertama kalinya Ai Ogura mampu mendobrak semuanya. Gabung di sini, Cak. Luar biasa buat Ai Ogura. Nah, teman-teman, untuk BK8 Gresini, ini dia yang paling hot dan juga baru banget, Cak. Di mana ternyata Joan Mir yang didepak oleh Honda, Cak, ternyata langsung diterima oleh BK8 Gresini Racing. IWB katakan Joan Mir ini akan membuat kejutan. IWB memprediksi demikian, karena Joan Mir adalah pembalap sebenarnya ya, dia fighter. Sebenarnya dia fighter, walaupun di masa lalu pun dia juara dengan konsistensi. Tapi dari analisa kita, kenapa Joan Mir sering crash? Dia mencoba untuk fight, kalau dia di posisi yang kurang, maka dia akan berjuang keras untuk mencoba naik dan naik. Dan itu yang kita tangkap, Cak ya, bagaimana Joan Mir akhirnya akan mendapatkan motor yang bagus. Dan di sini, Cak, rumornya Gresini Racing akan mendapatkan motor factory dari Ducati. Jadi ini adalah good news, apalagi Gresini Racing juga sangat percaya diri langsung mengikat Joan Mir 2 tahun sekaligus. Sementara itu, Cak, nah di sini ada Daniel Holgado, Cak, di Moto2 yang akhirnya dipromosikan ke MotoGP Ducati dengan Gresini Racing dan diikat langsung 2 tahun, tanda bahwa Gresini juga sangat percaya diri bahwa Daniel Holgado akan tampil luar biasa. Nah, teman-teman, dari sini memang ada beberapa pertanyaan yang masih menggantung ya teman-teman. Bagaimana dan seperti apa nantinya, seperti Alex Marquez, kemudian juga ada beberapa nama yang juga masih membuat kita bertanya, seperti Formula Adguer. Kita tentu pantau kelanjutannya, tapi yang jelas ini beberapa informasi. Dan teman-teman, untuk LCR Honda, Cak, ada Johan Zarco, Mas ya, yang sudah diikat hingga tahun depan. Sementara Diego Moreira memang masih to be announced, apakah akan diperpanjang atau enggak, atau justru nantinya tiba-tiba akan dipromosikan, kita nggak tahu. Tapi yang jelas untuk Moreira ini kontraknya multi tahun. Prima Paramak, Cak ya, tetap bersama Toprak teman-teman semuanya. Dan kalau kita lihat Toprak ini memang diikat hingga 2027, dan untuk setelahnya Jack Miller menggantinya siapa juga belum ditentukan. Jadi kita perlu untuk menunggu. Dan sementara itu Trackhouse TBA, jadi memang Trackhouse ini masih mencari seperti apa nantinya pengganti Ai Ogura. Sementara untuk Ror Fernandez sepertinya akan tetap bersama mereka. Mungkin sekarang yang masih belum betul-betul official ya teman-teman, ada juga dari VR46 ya teman-teman. Kita lihat bahwa tim ini memang belum mengumumkan siapa yang akan membela mereka, tapi Fabio Di Giannantonio dipastikan akan tetap bersama tim dari VR46 ini. Dan siapa tandem dari Fabio Di Giannantonio? Karena rumornya Morbidelli ditendang dan tidak diperpanjang oleh tim ini. Kalau kita melihat dari struktural ataupun secara historical, bagaimana tim ini memang fokus sekali kepada pembalap Italia bersama tim VR46. Tapi tentunya kita harus menunggu. Dan HRC juga sama ya teman-teman. Jadi Honda belum mengumumkan siapa yang akan gabung bersama mereka, karena dipastikan Luca Marini nggak bersama mereka juga, dan Joan Mir sudah fix gabung ke Gresini. Dan Luca rumornya akan gabung bersama tim KTM. Itu yang sedang kita dengar ya teman-teman, karena informasi dan juga rumor mengatakan Luca bahkan sudah ketemu dengan bos dari KTM. Dan mereka setelah diskusi kemudian berbicara dengan Luca, mereka tertarik sekali dengan Luca. Karena menurut mereka Luca ini adalah pembalap yang teknikal, pembalap yang pengalamannya luar biasa. Sudah bersama Ducati, bersama Honda, tentu ini adalah aset yang berharga tentunya buat tim dari KTM. Yang sekarang ini memang merasa bahwa mereka perlu diimprove dan mereka harus coba mengejar
tim dari Ducati dan juga Aprilia. Jadi teman-teman mungkin itu line up sementara, ada yang fix sudah, official ada juga yang belum. Jadi kita tunggu aja seperti apa. Nah, nyambung tandem antara Marquez dan juga Pedro Acosta. Saya tahu nggak ternyata Tardosi mengatakan kepada publik ya, kepada media semuanya bahwa siapa menyangka Marquez justru seperti tertantang, Cak. Jadi Marquez seperti kayak memberikan dorongan kepada Ducati. Ya silahkan, kalau memang mengambil Acosta ini adalah good idea, ini yang bagus, dan itu adalah good choice ya bagi Ducati, itu kata Marquez. Maka Tardosi juga mengatakan bahwa justru keputusan mereka disupport oleh Marquez. Jadi teman-teman ibaratnya Mas, Marquez itu siap ditantang oleh Acosta, no problemo ya. Memang kalau kita lihat sejarahnya, Marquez adalah pembalap yang tidak pernah kendor atau tidak pernah mundur dengan tandemnya, dengan teammate-nya. Jadi kalau kita lihat dari semua ya, historical bagaimana Marquez bersama dengan timnya, teammate-nya nggak pernah yang namanya bertengkar, nggak pernah namanya ada friksi atau suasana yang memanas, nggak pernah ada, Cak. Ini beda dengan Rossi yang dulu sempat dengan Lorenzo ya. Memang Valentino Rossi dan Marquez berbeda karakternya. Kalau Rossi, dia memang betul-betul pembalap yang merasa superstar. Sehingga dia ingin diprioritaskan. Itu yang kita tangkap zaman dulu seperti itu. Ya suka nggak suka memang ini fakta, Cak. Walaupun dulu IWB juga ngefans sama Rossi, Cak. Tapi faktanya memang Rossi memiliki karakter yang egois ya. Egoisnya cukup tinggi. Sehingga dulu sempat ya Valentino Rossi meminta dinding pemisah dengan Lorenzo. Saking Rossi merasa bahwa Lorenzo tidak boleh nyontek dia punya data. Saking takutnya dicontek, Cak, datanya. Tapi yang pasti memang Marquez dari sejarahnya tidak pernah rewel, tidak pernah ada friksi atau gesekan dengan teammate-nya. Dan ternyata juga di tahun ini pun, next year maksudnya, Marquez secara tegas ya menyambut kedatangan Acosta gabung dengan Ducati. Dan justru kata Marquez, ini buat Ducati bagus. Jadi good for Ducati, kata Marquez. Jadi Mark memang mendukung itu. Dan kalau kita lihat sebenarnya pastinya ya nanti kalau terjadi pertarungan bakal adalah friksi-friksi. Tapi beda ya teman-teman, kalau Max ini adalah pembalap yang kalau kita lihat ya secara karakternya humble. Dia adalah pembalap yang tidak pernah sombong lah ya. Sementara kalau Acosta ambisi yang sangat kuat, ambisius dia. Ini pembalap yang memang ambisius. Kita sempat ketemu dengan Acosta, kita sempat berbicara dengan Acosta. Ini pembalap yang sorry to say ya, dari kacamata IWB memang seorang pembalap yang cukup sulit bagi kita untuk ngefans sama dia. Memang arogan ya, agak gaya orangnya. Ini jujur-jujuran ya. Bisa kita katakan nggak nice lah, kurang nice lah kalau kita ketemu sama Acosta ini. Itu memang karakter ya, kita nggak bisa apa-apain. Tapi yang jelas nanti tahun depan akan terjadi pergesekan atau pertempuran yang seru. Secara motor akan sama, tentu ini akan menjadi tontonan bagi kita seperti apa nantinya ya perjuangan Marquez untuk tetap mempertahankan posisinya sebagai pembalap top di MotoGP. Kalau kita lihat Ducati ini sengaja, Cak, mencari atau merekrut pembalap seperti Acosta karena mereka sadar pastinya, Cak ya, umur akan membuat skill dan performa akan turun. Jadi Marquez ini tinggal tunggu waktu aja. Setelah semuanya nanti pamornya semakin turun dan turun. Dan memang teman-teman kalau kita jujur-jujuran, Marquez hanya kalah dengan satu, cederanya, Cak. Kalau secara normal, pada kondisi yang perfect, Marquez ini masih menjadi top of the top dari kacamata IWB. Nggak ada yang mengalahkan Marquez, Cak, kecuali cederanya doang. Ya, jadi itu opini IWB. Nah, teman-teman, selain dari informasi tentang Marquez ya, kita juga pastikan bahwa ternyata ada beberapa update informasi, Cak, ya, mengenai yang pasti regulasi MotoGP. Saya harus tahu saat ini sedang digodok oleh Komisi GP, teman-teman, bahwa tahun depan sedang diracik sebuah regulasi yang mana motor hanya boleh satu pada saat keluar ketika free practice ataupun pre-kualifikasi. Jadi itu yang kita dengar teman-teman semuanya. Jadi kalau nantinya ada pembalap yang high side, ada pembalap yang low side, jatuh bego sekalipun dia rusak, motor nggak bisa dipakai lagi, ya udah, itu adalah nasib mereka. Dan ini memang terjadi perdebatan Cak pro kontra ya antara tim. Sebab saat ini ada yang mengatakan ini konyol sekali. Kalau nanti pembalap punya pace dan tiba-tiba dia nggak sengaja terolah ya pada saat practice ya, free practice, dia low side, dan dia gagal menuju ke Q2. Itu adalah nasib bahasanya, Cak. Makanya ini adalah new game bagi Tardosi, Ducati yang ternyata mendukung ini. Jadi teman-teman jangan salah ya, nggak ada spare motor itu hanya free practice. Pada saat kualifikasi, teman-teman semuanya itu juga sama. Tapi nantinya pada saat race dan sprint, ya sprint ataupun race Sunday, itu baru ada, Cak. Jadi ada motor spare dan itu pun tentunya ya ketika ada race flag to flag dibutuhkan motor spare. Dan artinya kembali lagi regulasi mengenai satu motor ini hanya berlaku pada saat sebelum race. Jadi free practice, kualifikasi, akan tetapi pada saat sprint dan juga Sunday race itu akan tetap ada spare bike. Update buat sampean adalah dari tim VR46. Jadi teman-teman VR46 ya, Valentino Rossi ternyata setia sekali dengan Ducati.
Jadi teman-teman dapat kabar yang sudah akurat dan juga official bahwa ternyata tim Rossi ini mereka memperpanjang kontraknya dengan Ducati hingga 2029. Jadi kontrak ini memang langsung sampai dengan 2029 yang artinya dengan kondisi yang mereka dapatkan sekarang ini mereka cukup puas dan ya dengan Ducati mereka sangat puas artinya dan mereka nggak melirik tim lainnya. Jadi memang konfirmasi kita dapatkan kembali lagi official bahwa tim VR46 akan tetap bersama Ducati hingga 2029. Jadi teman-teman semuanya itu mungkin update sekilas MotoGP hari ini, line up MotoGP 2027 dan juga beberapa selentingan aturan yang tentunya juga perlu IWB share kesampaian biar sampean tahu walaupun semuanya belum fix ya, belum 100%, belum ketuk palu, semuanya masih digodok oleh para tim karena semuanya harus approve ya, semuanya harus setuju dan saat ini possibility dengan satu motor pada saat free practice itu potensinya sangat besar di atas 90%. Jadi teman-teman kita tunggu aja seperti apa. Dan sekarang teman komen di bawah Cak, kira-kira apakah Acosta bakal nafsu banget untuk mengalahkan Marquez tahun depan? Teman komen di bawah Cak ya. Apalagi dengan the same bike ya, the same team, pastinya ambisi Acosta akan betul-betul sangat besar di sana Cak. Teman komen di bawah kira-kira. Saman pro mana? Acosta apa Marquez dan sampai kira-kira prediksinya menang Marquez atau Acosta. Saman komen di bawah. Dan seperti biasa lah sama suka video ini sama like, share dan subscribe. Kecuali Kang Mas sama sholat 5 waktu karena itu paling penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekandas.